Masuk dalam perenungan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini kami di mana boleh bersekutu kembali untuk menikmati ibadah bersama-sama, di mana melalui pujian tadi kami diingatkan Tuhan bahwa kami harus dan pasti pulang ke rumah-Mu Bapa di padang hijau tak bertepi. Ya Tuhan, di dalam pangkuan-Mu. Kiranya kami semua semakin dikuatkan, semakin beriman dan percaya. Dan melalui perenungan hari ini, Tuhan pakai saya, Tuhan, untuk dapat mewartakan firman-Mu dengan baik dan benar. Juga pakai hati saya, pikiran saya seperti Engkau Tuhan. Sehingga memampukan mereka boleh mengerti. Dan untuk teman-teman yang boleh hadir saat ini, kiranya Tuhan berkati mereka dengan hati yang boleh ditanam, ditabur di tanah yang subur. Sehingga tidak hanya mendengarkan saja, tetapi dapat dipakai untuk kehidupan mereka. Ya Tuhan Yesus, pakailah saya dengan segala kerendahan hati dan hormat hanya kepadamu. Haleluya, amin. Selamat malam untuk teman-teman yang hari ini 2 kali ya kasih renungan. Malam ini saya mau membicarakan tentang Efesus 6 ayat 10 sampai 18, yaitu tentang perlengkapan senjata Allah. Dari tadi sebelum dimulai, di mana Ci Indah dan Pak Sarfi itu bercakap-cakap ya tentang bersukacita. Bagaimana orang bisa bersukacita. Nah, selama kita di dunia ini, terutama nanti kita ini sekarang sudah di penghujung bulan November dan akan masuk di bulan Desember. Terutama kita dapat menikmati momen Natal. Kita harus bersukacita. Tapi ada yang tidak bersukacita bagi anak-anak rohani, juga ada yang menyambut Natal itu secara biasa-biasa saja, terutama di dalam masa pandemi ini. Bagaimana sukacita itu bisa timbul di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Kebanyakan rata-rata dari kita itu menganggap bahwa sukacita itu adalah suatu yang dapat kita peroleh melalui tingkat ekonomi dalam level di atas rata-rata mereka ya. Maksudnya gini, sukacita itu ya miliknya orang yang punya duit saja, kita tidak bisa. Itu tidak hanya diakui oleh orang-orang di luar Kristus, tapi juga bagi anak-anak rohani ada yang juga berpikiran seperti itu. Kita tidak mungkin bersukacita, kita tidak mungkin bisa ada damai sejahtera karena kita ini tidak ekonominya tidak di atas rata-rata, maksudnya di atas rata-rata seperti orang-orang itu ya. Sehingga bagaimana di dunia ini orang itu berusaha untuk memperoleh kekayaan, kesehatan, ada yang tidak punya anak untuk memperoleh anak karena anak ini menimbulkan sukacita. Juga dengan berbagai cara itu mereka untuk mendapatkan itu tidak melalui kerja keras saja, tetapi juga melalui hal-hal yang bersifat gaib, yaitu semacam tanya-tanya ke dukun, ke paranormal gitu. Apakah ada kepuasan ketika kita sudah bertanya kepada mereka? Apakah hati ini bisa puas ketika kita sudah bertanya atau mencari hal-hal seperti itu di luar Kristus? Tentu saja tidak bisa memuaskan hati, karena sukacita ini bisa kita peroleh ketika kita ini dekat kepada Tuhan. Saya ini mempunyai seorang teman yang sedikit sahabat baik lah. Dia ini sangat selain sehat, kaya, banyak uang, pandai, sehatnya luar biasa. Tetapi apa yang dilakukannya ketika dia juga anak rohani ya, anak orang percaya, anak yang percaya pada Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena tidak ada kepuasan di dalam hidupnya. Padahal kalau saya lihat dia, kalau saya jadi dia, rasanya saya mesti puas ini ya. Tapi ternyata kepuasan itu tidak didapat.
Demikian juga banyak orang-orang yang mencari kepuasan di dunia ini, yaitu mencari sukacita itu melalui narkoba, obat-obatan, semacam itu ya. Karena kepuasan ini tidak dapat kita peroleh tanpa kita mengetahui siapa yang memberi sukacita ini. Bagi kita, anak-anak Tuhan, kita pasti ingin juga seperti itu ya. Sehingga di dunia ini ada slogan yang mengatakan seperti ini. Muda, foya-foya. Tua, kaya raya. Mati, masuk surga. Ya, semua orang kepingin ya. Saya dulu juga seperti itu ya. Rasanya saya ini ya kepingin ya seperti itu. Bisa menikmati hidup rasanya seperti itu. Tetapi kita harus tahu, kita anak-anak Tuhan juga kepingin kan hidup seperti slogan itu. Marilah kita yang hadir saat ini, kita mulai belajar siapa Allah kita itu. Dilanjutkan Pak. Siapa Allah itu? Yaitu Allah dapat dibaca di dalam Yohanes 4 ayat 24. Siapa Allah itu? Allah itu adalah roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Lalu yang kedua, siapa Allah itu? Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di sini diceritakan bahwa Allah itu roh. Berarti kalau kita mau mendapatkan sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita, kita harus masuk di dalam suatu dimensi yang disebut dengan alam roh. Semacam itu ya, Allah roh. Dan saya mau menjelaskan, roh, saya cari di Google ini ya. Roh dalam bahasa Ibrani itu artinya ruah. Dan roh dalam bahasa Yunani artinya pneumea. Itu keduanya mempunyai arti yang sama, yaitu sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi ada daya aktif yang bekerja. Semacam apa? Dapat kita rasakan ketika ada roh itu, yaitu melalui angin. Ya. Angin ini kalau dalam TV-TV yang tayang di TV-TV RCTI atau apa itu, kita lihat itu semacam di dalam siaran uji nyali ya. Itu bagaimana pohon pisang bisa bergerak ataupun pohon jeruk itu bergerak, semacam itu. Kalau kita anak-anak Tuhan, kita dapat merasakan roh itu ketika kita ini adalah seorang pendoa yang kuat. Mereka biasanya bersaksi di ruangan yang tertutup. Ketika mereka berdoa, itu terasa ada hembusan angin ya. Bapak Ibu bisa ngetes sendiri ketika berdoa merasakan angin enggak. Dan yang kedua adalah desakan dari hati nurani yang menentukan cara orang berbicara dan berperilaku. Kalau bagi orang yang tidak percaya pada Tuhan atau mereka animisme, desakan dari hati berbicara itu semacam gini, kerasukan ya. Mereka semacam kerasukan, roh-roh yang tidak jelas gitu. Saya ini mempunyai teman yang baru-baru ini anaknya meninggal. Dia ini bercerita kepada saya, dia ini didatangi cenayang ya, semacam kayak paranormal gitu ya. Dia bisa melihat anaknya itu berbicara dengan dia gitu. Saya ya berhubung mau tak omongi itu bukan anakmu, saya mau bicara gitu, tapi dia ini berhubung barusan meninggal 4 hari ya, saya enggak berani ngomong ya. Kayaknya menyakitkan hati itu, menyakitkan hati dia ya. Kalau bagi orang-orang rohani sekarang, apa yang dapat kita rasakan dari desakan dari hati nurani yang menentukan cara orang berbicara dan berperilaku, kita dapat lihat dari tingkatan level kerohaniannya dia terhadap Kristus, yaitu cara berbicaranya ataupun bagaimana dia itu berperilaku, orangnya penuh kasih enggak, orangnya itu meditan enggak, terus orangnya itu sak menangis sendiri enggak, itu dapat kita lihat ya. Kalau memang benar-benar anak Tuhan, tingkat rohaninya tinggi, pasti dapat kita baca ini. Dan yang ketiga, ilham yang dari sumber tidak diketahui. Roh ini bisa berupa ilham yang tidak diketahui. Kalau menurut saya, semacam saya ini mengisi renungan ya kadang itu. Saya ini enggak ngerti loh kadang. Apa ya, saya mesti Tuhan tolong saya, terus saya dikasih pencerahan.
Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mengisi 3 menit ya. Kebanyakan itu ilhamnya itu keluar ketika kita bertanya kepada Tuhan, ini mau bicara apa ya gitu. Dan yang keempat adalah roh itu dapat berupa tenaga aktif. Tenaga aktif kalau dalam kita orang percaya adalah Roh Kudus, tetapi bagi mereka semacam cincin ya, keris, apa itu mereka merasa suatu benda-benda yang dapat menolong mereka atau menguatkan mereka, semacam itu ya. Tetapi bagi kita adalah suatu hal yang menguatkan kita ketika ada Roh Kudus di dalamnya. Dari puncak daripada orang ingin sesuatu 4 hal ini yang aktif, sebetulnya tidak 4 kalau kalian cari di Google ya, banyak hal ya. Tetapi yang saya ambil ini cuma 4, dan itu membuat orang di luar Kristus juga mereka mencari, untuk mencarinya mereka itu untuk dekat pada roh-roh yang mereka anggap itu dapat menolong mereka. Mereka itu sampai mencari di mana? Di gua-gua, ya, semedi di gua-gua, ataupun melakukan puasa mute, ataupun melakukan korban dengan ayam hitam, kambing hitam, dan lain-lain gitu ya. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita dapat berjumpa dengan Allah kita, yaitu Roh Allah? Wong kita tidak melakukan ritual-ritual seperti itu. Nah, tentu saja kita patut mengucap syukur. Kita harus berterima kasih. Sebab ketika Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib, bait Allah itu terbelah dari atas ke bawah. Antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu tidak ada perbedaannya. Jadi Tuhan Yesus ini adalah menjadi perantara bagi kita untuk dapat berjumpa dengan Roh Allah. Tidak perlu melalui imam-imam seperti dulu, dan tidak perlu kita itu melakukan ritual-ritual seperti mereka atau ritual-ritual yang dilakukan pada zaman dulu ya. Tapi kita harus ingat, yang terbelah itu adalah ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Jadi Bapak Ibu sekarang bisa bertanya dalam hati ya, saya ini sekarang berada di posisi mana? Kalau posisi kita ini masih di posisi kita di bait suci ini masih dalam taraf di pelataran, ya ayo kita bersama-sama melangkah maju lebih dekat lagi untuk bisa masuk di ruang kudus. Karena ketika kita sudah masuk di ruang kudus, kita lebih gampang untuk berjumpa dengan Roh Allah ya. Semacam itulah. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita ini bisa masuk di dalam dunia roh? Ya tentu saja melalui doa, dan doa ditutup dengan nama Tuhan Yesus. Yang kedua, selain Allah adalah roh, juga Allah itu adalah kebenaran, dapat dibaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, yaitu segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Juga di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kebenaran ini adalah satu sarana yang kita pakai selama kita ini masih memakai tubuh jasmani ini ya di dunia ini. Jadi apa yang kita lakukan ya tentu saja kita harus belajar pada kebenaran firman Tuhan, yaitu belajar firman ya, semacam program gereja ya, ikut balap. Terus kita harus apa? Ya tentu saja kita harus tidak hanya membacanya, kita memikirkannya, mencari tahu ya, untuk apa ini ayat-ayat ini, semacam apa gunanya. Karena kita ini kan masih pakai tubuh jasmani, tentu saja kita banyak melakukan kesalahan, dan role-nya kita adalah tentu saja Alkitab. Kalau mereka saja orang-orang di luar Kristus, yaitu mereka kaum animisme, mereka itu ada langkah-langkahnya ya untuk bertemu Allah. Juga ada rapalan-rapalan yang harus mereka
lakukan untuk dapat berjumpa dengan Allah mereka, ya bukan dengan Allah mereka. Bagaimana dengan Bapak Ibu saat ini untuk mencapai tingkat rohani seperti itu? Tentu saja kita juga harus ada ayat-ayat yang kita hafalkan, ya. Tentu saja kita harus berpegangan terus kepada firman supaya Roh Allah ini kuat di dalam kita. Di dalam Yohanes 1 ayat 16 itu bercerita tentang kepenuhan kita dapat menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kalau kita ini kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, juga kita ini Roh Allah itu kita dapat mencapai masuk di dalam ruang Maha Kudus, istilahnya seperti itu. Kita ini ada kepenuhan dan memperoleh kasih karunia dan kasih karunia itu. Kasih karunia itu saya umpamakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 10, yaitu apa? Karunia untuk apa? Melakukan mujizat, berbuat, membeda-bedakan roh, dan pada level-level yang tertinggi mereka itu dapat melihat ya masa depan. Jadi tidak hanya orang-orang yang mempercayai roh-roh di luar Kristus mereka dapat melakukan itu, tapi kita juga anak-anak Tuhan ada yang mungkin diberi kemampuan untuk dapat melihat masa depan. Tidak hanya mereka maksud saya. Dan karena kita ini ada Alkitab di dalam kehidupan kita, itu menjadi satu rel di dalam kehidupan kita. Ketika kita mempunyai karunia yaitu level-level seperti dapat melakukan mujizat, melakukan kesembuhan, kita ini tidak mungkin tidak diselamatkan. Kita tidak mungkin tidak memperoleh hidup kekal karena kita tetap berjalan di dalam koridor Tuhan, sehingga kita ini dilihat orang itu menjadi meskipun karunia kita banyak mungkin ya, tetap rendah hati ya, tetap suka memberi dan lain sebagainya. Lalu saya dari tadi itu kan berbicara tentang roh, bagaimana berjalan kebenaran roh. Nah, ini sekarang tentu saja di dalam melakukan kebenaran ini, kalau kita guru itu mesti tanya ya, apa yang kita lakukan guru, wong kita ini enggak ngerti. Apa yang kita lakukan. Nah, demikian juga dengan Paulus ya, memberikan satu perlengkapan senjata Allah yang dapat kita pakai dalam melakukan dalam kehidupan kita sehingga kita ini mencapai goal yang bagus, yaitu apa? Kehidupan kekal. Di dalam Efesus 6 ayat 16 itu di Alkitab itu tertulis seperti gini ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu gunakan perlengkapan senjata Allah. Kita tidak secara langsung kita ini bisa melihat ya. Kalau orang memukul kita, otomatis kita bilang gini, ini ada roh jahat gitu ya. Semacam itu ya. Ketika ada rampok apa, kita bisa lihat ini pasti penjahat itu apa ya, kalau namanya roh-roh jahat diam di dalamnya dia. Tetapi secara tidak langsung pada penguasa-penguasa di udara yang begitu jahat itu melalui dalam diri kita sendiri ya, hilangnya sukacita semacam itu. Lalu apa? Punya pikiran-pikiran negatif ya, semacam apa? Bunuh diri ya, semacam itu ya. Seperti teman saya itu ya, dia bisa bunuh diri padahal segalanya punya. Jadi tanpa kita sadari di dalam hidup kita ini ada penguasa-penguasa atau penghulu-penghulu di udara yang jahat ini mempengaruhi hidup kita. Apa yang kita gunakan yaitu ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan ini adalah mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Dan bagi di sini tidak ada ya, mungkin video ini mungkin bisa tersebar di mana. Itu apa yang harus dilakukan, yaitu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat untuk dapat dibaptis. Baptis itu adalah sebagai lambang kita adalah murid Tuhan Yesus. Terus yang kedua yaitu apa? Kita harus mengakui
Tuhan Yesus sehingga hidup kita memperoleh hidup yang baru. Untuk memperoleh hidup baru ini, kita sudah bisa mencapai ketopong Allah ya, yang semacam ini. Jangan sampai roh yang diam dalam kita ini tidak memakai ketopong yang seperti dalam gambar ini ya. Umpamanya cuma pakai bandu ini ya. Bandu. Karena cuma percaya Tuhan Yesus tapi nggak dibaptis, nggak punya hidup baru. Tentu saja pakai bandu gini. Kalau iblis menyerang kita bagaimana? Tentu saja kita mudah kalah ya. Mudah kalah, kita tidak mungkin menang dan ujung-ujungnya apa? Sukacita kita hilang. Dan yang kedua adalah pedang roh. Pedang roh itu berbicara tentang firman. Firman ini tidak hanya kita baca ya, kita renungkan. Ucapkan firman itu. Biasanya firman itu diucapkan di dalam apa? Di dalam doa. Dan yang paling gampang adalah di dalam puji-pujian. Banyak puji-pujian yang pujiannya itu ngeplek lagu seperti di dalam pedang roh ini, di dalam firman ya. Mazmur 22 itu ya, saya senang nyanyi itu. Karena gampang juga hafal gitu. Kalau kita tidak menggunakan pedang roh, ucapan kita lebih banyak menjurus kepada kata-kata kasar ya, meskipun kita sudah percaya Tuhan Yesus tapi kata-kata kita masih kasar, kata-kata kita itu menggunakan kata-kata orang duniawi, yaitu kata-kata binatang keluar semua. Tentu roh kita itu tidak menggunakan pedang. Apa yang kita bawa tentu saja berupa pedangnya ini berupa silet, tidak pedang lagi. Nah, kalau kita ini pegang silet, kalau kita melawan penguasa-penguasa itu tarung gitu, ding, 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 gitu. Ya tentu saja kita kalah ya. Uang pedang kita itu tidak besar, tidak kokoh gini. Kita jarang mengatakan firman, terutama orang yang biasa jarang mengatakan firman karena kurang baca firman. Dan yang lain lagi adalah berbaju sirah keadilan ya, berbaju sirah keadilan. Orang yang sudah melakukan ketopong keselamatan dan sudah megang pedang roh, pastilah dia itu keadilannya itu ada pada dia. Jarang ada orang yang sudah pakai ketopong, sudah ada pedang, dia tidak mungkin tidak memakai baju sirah keadilan. Sirah keadilan ini kadang saya pernah ngetes tanya, kalau kamu katakan kamu adil itu apa? Dia bilang gini, oh kalau aku ini adil, kalau anakku berkelahi dengan anak tetangga, meskipun anakku salah, aku tetap mengakui dia adalah yang salah. Saya tidak mungkin tak benar no meskipun dia anak saya. Karena saya ini orangnya adil. Adil dapat dikatakan seperti itu. Tapi yang lebih mendalam, adil ini juga berbicara tentang semacam menyapa orang. Kalau kita menyapa orang, bagaimana kita ini ramah. Kan anak-anak Tuhan harus ramah ya. Tapi ada juga orang yang gini ya. Kalau dia kaya, lebih ramah. Kalau dia orang nggak punya, ya ramahnya biasa-biasa. Ataupun apa? Pokoknya guyu gini. Karena levelnya dianggap tidak sama. Itu juga termasuk dalam keadilannya tidak ada. Juga mengenai uang yang ada pada kita. Bagaimana kita bisa berkata adil ketika kita melihat orang yang tidak punya. Biasanya orang yang sudah memakai bajukan sirah keadilan ini, dia itu orangnya lebih berbelas kasihannya, lebih tergeraknya. Tapi juga ada orang yang sudah tidak punya, juga tidak adil, masih kikir aja. Tapi yang menjadi contoh adalah siapa? Seorang ibu-ibu tua ya, janda tua ya, dia masih bisa memberi 2 peser uangnya di bait Allah ya, semacam itu ya, berbaju sirah keadilan. Yang lainnya adalah ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran ini berbicara tentang apa? Hidup di jalan Tuhan, hidup dituntun dan menjadi teladannya adalah Tuhan Yesus. Sehingga jalan yang kita lakukan ini adalah benar. Kita tidak mungkin akan melakukan tidak mungkin kita ini tidak bisa bersukacita ya di dalamnya. Karena apa? Roh kita ini kuat. Kita ini semacam gini ya. Roh kita ini pakai sabuk semacam itu ya. Kuat gini. Kalau roh kita ini tidak berjalan kebenaran ya. Adil semuanya sudah ya. Tapi jalannya kita ini masih suka kedugem atau apa ya.
Kita ini pakai celana ini semacam enggak pakai ikat pinggang gini. Kita pakai pakai celana ini pakai tali rafia aja gini. Lah otomatis kalau kita diserang oleh penguasa-penguasa atau pemerintah-pemerintah udara pada Roro ke-8, apa yang terjadi? Ya kita ini perang sambil pegang celana kita gini ya, seperti Benjamin gitu. Filmnya Benjamin gini ya, mesti kalah. Naik turun megang celana terus. Suka cita kita tentu saja naik turun. Lalu perisai iman. Perisai iman yaitu percaya betul bahwa segala masalah yang kita hadapi, segala persoalan yang ada pada kita, segala sakit penyakit kita harus beriman bahwa Tuhan dapat menyembuhkan atau Tuhan punya rencana dalam hidup kita ya. Dan yang satunya lagi paling bawah ini. Paling bawah ini tapi paling susah. Sepatu kerelaan, yaitu memberitakan Injil kebenaran. Memberitakan Injil kebenaran itu membutuhkan waktu satu yang sangat banyak ya, yaitu apa? Waktu kita, dana kita, daya kita, tenaga ya, dan pikiran. Semuanya ini kita harus berikan untuk dapat menciptakan damai sejahtera, yaitu untuk dapat memberitakan Injil. Kalau yang sudah ikut 3 minute, rasanya semacam kita ini sudah ikut memberitakan firman. Kalau mungkin yang belum, lebih baik pribadi lepas pribadi, berlaku yang baik sehingga apa orang lain bisa melihat, oh ini loh anak Tuhan ya. Anak Tuhan yang begitu kuat di keadaan apapun. Orang dapat melihat bahwa kita adalah anak-anak Kristus sehingga tidak melalui apa yang kita lakukan, mungkin tidak melalui 3 minute tapi melalui pribadi kita, orang dapat mengenal Tuhan. Dan kalau bisa ya naikkan level lebih tinggi yaitu menjadi pemberita Injil ya. Kalau umpamanya kita semua ini kita lengkapi, topong ada, ya, pedang juga sudah ada, terus perisai ada, baju sirah keadilan juga ada. Tapi kita ini tidak mau memberitakan Injil, seumpamanya kita ini, rohnya kita ini, pakai sandal jepit atau cekeran. Bagaimana yang terjadi? Ketika penguasa-penguasa yang jahat ini menyerang kita dengan bola api, ya kita lompat-lompat terus. Dan apa yang terjadi ketika kita lompat-lompat terus alam roh kita? Di alam nyata kita ini kehilangan damai sejahtera. Lah, otomatis di dalam hati kita mesti berkata seperti ini. Lah lapo buru-buru beritakan Injil. Wong badanku sendiri aja loh tidak ada damai sejahtera. Aku saja loh masih keteteran untuk membina damai sejahtera. Lalu apa yang dilakukan ketika semuanya sudah dilakukan? Tentu saja kita harus diperkuat dengan doa, yaitu di dalam Efesus 6 ayat 6 ya. Karena kita orang-orang percaya, nafas kita adalah doa. Dan doa ini kalau menurut saya itu semacam kita ini melakukan telepati kita ke dalam dunia roh Allah ya, sehingga kita ini dapat berjumpa dengan Allah. Jadi di dalam doa ini juga tidak bisa diremehkan. Ketika kita berdoa pikirannya kemana-kemana gitu ya. Roh Allah ini adalah momen yang sangat bagus ya. Jangan lupa ditutup dalam nama Tuhan Yesus. Nah, renungan saya ini sampai sini saja. Marilah kita sama-sama itu apa? Menaikkan level kerohanian kita agar sukacita, damai sejahtera itu timbul dalam hati kita. Dan apa yang menjadi goal kita adalah kita ketika pulang nanti kita akan memperoleh hidup yang kekal. Karena seperti Bu Linia bilang ya, kita tidak tahu kita ini hidupnya sampai kapan. Apa besok, apa nanti malam, kita nggak tahu ya. Tapi kalau kita ini menggunakan rel-rel daripada firman Tuhan dan kita sudah tahu roh kita ini siapa, berupa apa yang kita harus lakukan. Lakukanlah itu untuk dapat mencapai level yang tinggi dan goalnya yaitu kehidupan kekal. Sampai sini saja. Oh iya, slogannya kita rubah ya. Slogan ini dapat kita rubah. Yang awalnya mudah foya-foya ini kita jadi sekarang gini. Mudah memberkati.
tua, penuh kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Dan mati tentu saja masuk surga. Terima kasih untuk renungannya saat ini. Mari kita berdoa. Lipat tangan ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini di mana saya sudah membawakan firman. Tuhan, kiranya diampuni untuk segala kata-kata yang tidak mungkin berkenan kepada Engkau, Tuhan. Kiranya kami semua boleh ada damai sejahtera, sukacita, kerohanian kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Dan kami tidak mau, Tuhan, mempunyai level rohani yang rendah, sehingga kami di masa pandemi ini kami tergoncang-goncang, kami tidak mampu mengatasinya, ataupun kami di masa sakit, kita tidak dapat melewatinya dengan sukacita. Berilah kami hati kami, Tuhan, dengan kekuatan, kasih yang penuh, Tuhan, sehingga sukacita itu timbul dalam hati kami. Hanya dalam nama-Mu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.